Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Insight Report You. Nah, seperti biasa kita akan mereview terlebih dahulu pergerakan gold kemarin, yang mana cenderung gold bergerak sideways. Seperti kita lihat di time frame 4, saya sudah menganalisa, namun analisa kita atau analisa saya belum aktif untuk di time frame 4. Begitu juga di time frame daily pun belum aktif juga. Namun untuk di analisa time frame weekly, analisa saya sudah aktif dan kira-kira sudah running sekitar 224 pip. Artinya kita dalam kondisi profit. Nah, di sini seperti biasa ketika di hari Jumat malam atau sebelum market close, kita biasanya atau saya biasanya close all seperti itu. Nah, bagaimana untuk prediksi SAU ke depan? Seperti yang kita tahu bahwa minggu besok atau pekan depan akan rilis, yaitu suku bunga Amerika, atau yang akan ditunggu-tunggu adalah tentang kebijakan The Fed untuk langkah selanjutnya pada saat musim pandemi. Nah, seperti yang kita tahu pada pekan lalu ada beberapa informasi yang mendukung untuk keputusan-keputusan atau menjadi gambaran apa yang akan diambil oleh The Fed dalam mengambil kebijakannya. Di antaranya ada beberapa hal untuk yang periode kemarin. Pertama, The Fed mengubah target inflasi dari 2% menjadi rata-rata 2%. Yang artinya The Fed masih optimis bahwa ekonomi Amerika akan pulih. Terus ada informasi yang kedua, yaitu tingkat suku bunga acuan Amerika saat ini menyamai apa yang terjadi saat krisis keuangan global pada tahun 2008. Nah, tidak hanya tingkat suku bunga acuan, ternyata defisit anggaran Amerika pun tembus rekornya, itu 3 triliun dolar Amerika. Nah, defisit ini melebihi rekor defisit saat Amerika berjuang keluar dari krisis keuangan di 2008. Yang artinya apabila kita melihat gambaran informasi ini, kondisi Amerika saat ini keuangannya sedang tidak stabil seperti itu. Nah, ada kemungkinan atau kebijakan The Fed yang akan ditunggu adalah bukan tentang data suku bunganya, namun terhadap kebijakan stimulus fiskal yang akan diterapkan oleh The Fed, atau akan diperpanjang atau tidak. Dan kemungkinan besar dalam masa pandemi ini cenderung akan kembali diperpanjang untuk kebijakan stimulus fiskalnya. Nah, itu informasi untuk pekan depan yang kemungkinan besar akan ditunggu oleh para trader. Nah, saat ini kita ada di chart weekly. Untuk analisanya kita hapus dulu karena ini sudah dianggap sudah tidak berlaku karena sudah seminggu. Nah, yang perlu diketahui, ada potensi di mana kebijakan atau saat rilis tingkat suku bunga dan press conference The Fed, apabila komentarnya itu dovish, maka market akan cenderung naik untuk SAU USD. Dan apabila The Fed berkomentarnya hawkish, maka gold akan cenderung turun. Nah,
Untuk dari sisi analisa teknikal bisa kita lihat di sini terjadi pola doji dan cenderung sudah 4 minggu atau 4 pekan harga gold berada di area rata-rata di level 93.19 dan 19.02.31. Ini menjadi area gold dalam 4 pekan terakhir. Nah, di sini untuk mendapatkan level entry kita bisa tarik dari high ke low. Nah, level entry-nya kita bisa taruh di level 19.5841 dan 19.7187 dengan stop loss di 2328 dengan target pertama atau target pertama ada di 1860.80 dan target 2 nya di 1741,88. Seperti itu untuk analisa weekly saya. Kemudian bagaimana untuk time frame daily-nya? Oke, bisa dilihat untuk di time frame daily adanya breakout di area triangle, namun breakout ini masih belum bisa menembus area support. Nah, masih belum menembus area support, yang artinya area ini sangat mendominasi atau area ini menjadi area konfirmasi nantinya antara pertarungan buyer dan seller. Nah, untuk keputusan di time frame daily sebaiknya kita menunggu level 19.11,54 ini membreakout seperti itu, atau bisa juga kita menunggu di area resisten terdekat yaitu di level 1970,20 dengan stop loss di atas resisten yaitu di angka 1994,97. Nah, dengan target area di 180985. Ini untuk analisa di time frame daily. Kemudian kita beralih di time frame 4. Nah, di sini mirip seperti kondisi time frame daily. Kita akan menunggu di area, kita akan menunggu market berada di area 1972.17. Nah, kenapa kita menunggu di area sini? Karena ada potensi di mana market cenderung akan membentuk pola Gartley, di mana ini sebagai titik X. Ini sebagai titik X, A dan B. Kemudian kemungkinan besar market akan bergerak terlebih dahulu ke level 19.2730, kemudian baru bergerak naik lagi. Nah, setelah itu baru turun. Mungkin akan seperti itu. Nah, alangkah baiknya kita akan menunggu
di area 1972,17 dengan stop loss di 1998,77. Atau bisa juga kita menunggu pola inside bar breakout ke bawah oleh market. Jadi di sini saya tekankan untuk lebih berhati-hati karena adanya kebijakan atau akan adanya rilis tingkat suku bunga Amerika disusul oleh kebijakan The Fed atau press conference-nya. Nah, di sini saya mengambil opsi sell only dengan harapan nanti untuk di time frame weekly itu membentuk sebuah candle bearish yang membreakout area support dengan membentuk sebuah shadow. Nah, kemungkinan akan terbentuk candle seperti ini dan membreakout area support di level 1911,29. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk analisa pekan depan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanya, dan apabila video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua, bisa di like, dan apabila tidak dirasa tidak bermanfaat, silahkan di dislike aja, dan jangan lupa untuk di subscribe dan di like, share, and komennya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.